Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Simanjuntak dengan NIM 2205040095. Di sini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab hukum. Yang pertama ada mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat, yang biasa disebut juga mazhab hukum alam, adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Mazhab hukum kodrat memiliki sifat-sifat antara lain terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia, berlaku tidak dibatasi oleh waktu tertentu, artinya berlaku kapan saja, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang, berlaku di semua tempat, dan bersifat jelas dengan sendirinya. Mazhab hukum alam merupakan ajaran hukum yang menitik berat pada rasio atau akal yang melihat keadilan sebagai suatu hal yang mutlak. Penganut mazhab hukum kuadrat atau hukum alam ini antara lain Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, dan Hugo de Groot. Kemudian mazhab historis. Lahirnya mazhab historis merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya, yaitu keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis. Tokoh-tokoh penting mazhab historis antara lain Frederick Karl van Schavini, Fuchsta, dan Henry Sammermain. Mazhab imperatif. Mazhab imperatif dipelopori oleh John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Suatu perintah itu adalah kalua, atau person tertentu yang mengeluarkan perintah. Ini berarti hukum yang berlaku adalah perintah dari penguasa. Menurut Austin, tugas ilmu pengetahuan hukum mempelajari sifat dan hakikat dari hukum, perkembangannya dan hubungannya dengan masyarakat. Austin membagi studi terhadap hukum menjadi dua, yaitu jurisprudence dan science of legislation. Ajaran hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen menjelaskan hukum merupakan sistem norma, yaitu sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan atau apa yang harus dilakukan, yaitu das Sollen. Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif, yaitu sesuatu menjadi sebuah norma apabila memang manusia itu menghendakinya, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Ide keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuatu yang irasionalistik, subjektif, dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk itu, Hans Kelsen dengan tegas mempertahankan dualisme, yaitu hukum dan keadilan. Sebagaimana halnya teori-teori hukum lain, teori Hans Kelsen tidak luput dari kelemahan. Antara lain, 1. Teori hukum murni. Klaim purifikasi hukum Hans Kelsen cenderung tidak konsisten dan justru menjadikan hukum sesuatu yang tidak bisa menjadi murni. 2. Konsep Grundnorm. Grundnorm bukan hukum positif, hanya presuposisi yang ada dalam kesadaran hukum. 3. Teori hierarki norma. Teori hierarki norma dianggap tidak memiliki dasar yang kuat, karena sumber hukum tersebut tidak berada pada posisi yang subordinatif. Kemudian mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis memiliki pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari pertentangan dan hasil perimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, perkembangan ekonomi, dan setiap kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Mazhab sosiologis memiliki pandangan bahwa hukum yang memiliki sifat sosiologis, hukum tidak diciptakan oleh negara, karena hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang terbentuk dari kehidupan sosial masyarakat. Adapun pelopor mazhab sosiologis antara lain Igen Ehrlich, Max Weber, Hammaker. Mazhab fungsional. Tokoh mazhab ini adalah Roscommon. Menurut Roscommon, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak dan tertib hukum saja, melainkan hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Roscommon menggunakan istilah social engineering. Mazhab utilitarian.
Utilitarianisme yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini dapat dimasukkan ke dalam hukum positif, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat. Adapun pendukung utilitarianisme yang paling penting antara lain Jeremy Bentham, Rudolf van Jering, dan John Stuart Mill. Mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Adapun pelopor mazhab realisme hukum diantaranya John Chapman, Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, dan William James. Mazhab realisme hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum. 2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum. 5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.